Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu ensemble learning. Saya sendiri Hanif Husni Fauzan Amarullah dan ada dua teman saya yaitu Stanislaus dan Ibnu Nahwitama. Pertama-tama, definisi ensemble learning sendiri adalah metode pada machine learning dengan menggabungkan beberapa algoritma untuk menghasilkan solusi prediksi yang lebih baik. Macam-macam ensemble learning models, ada bagging yaitu bootstrap aggregating, lalu ada boosting dan stacking. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagging atau bootstrap aggregating. Yang disebut juga dengan bagging adalah penggabungan algoritma machine learning yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi dari algoritma machine learning yang digunakan dalam klasifikasi statistik dan regresi. Bagging sendiri juga mengurangi variance dan membantu menghindari terjadinya overfitting. Meskipun biasanya diterapkan untuk metode decision tree, bagging dapat digunakan dengan semua jenis metode. Bagging juga dikenal sebagai salah satu metode yang paling simpel dalam async, yaitu adaptive reweighting and combining. Sebuah terminologi umum yang mengacu pada penggunaan kembali atau pemilihan data untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Kemudian langkah-langkah bagging adalah yang pertama membuat data baru yang diambil secara acak dari data asli. Kedua, membuat model classifier untuk setiap data yang diambil sebelumnya. Yang ketiga, ambil rata-rata semua prediksi untuk membuat keseluruhan akhir prediksi. Berikut adalah ilustrasi baggingnya. Yang pertama ada sampel bootstrapnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu masing-masing sampel tersebut dipecah dan dilakukan masing-masing permodelan. Lalu hasil dari masing-masing model tersebut akan diambil rata-ratanya menggunakan aggregating. Kemudian dibagi menjadi beberapa bootstrap sampel dan diberikan masing-masing fitur pilihan. Kemudian melakukan proses deep trace fit untuk setiap bootstrap sampel dan hanya mempertimbangkan fitur-fitur tertentu. Kemudian hasilnya akan digabungkan lagi menjadi random forest. Ya, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang boosting. Boosting sendiri merupakan cara untuk menghasilkan beberapa model atau penggolongan untuk prediksi atau klasifikasi. Atau juga bisa menggabungkan prediksi atau klasifikasi dan juga menggabungkan prediksi dari berbagai model ke dalam prediksi tunggal. Boosting itu adalah pendekatan iteratif untuk menghasilkan pengklasifikasi yang kuat yang mampu mencapai kesalahan training yang seminimal mungkin dari kelompok pengklasifikasian yang lemah. Langkah-langkah dari boosting sendiri itu ada 3. Yang pertama kita latih sebuah classifier H1 itu yang paling akurat. Selanjutnya kita identifikasi wilayah di mana H1 membuat error. Kita tambahkan weight dan buat classifier H2. Lalu langkah yang ketiga adalah agregasi data sampel untuk H1 yang hasilnya berbeda dari H2, lalu kita membuat classifier H3. Boosting sendiri ada 2, ada adaptif dan ada gradient. Nah, untuk adaptif atau adaboost adalah boosting algoritma yang populer yang membantu dalam mekanisme klasifikasi yang lebih baik. Adaboost ini bekerja dengan melatih pengklasifikasi yang lemah. Sampel yang salah diklasifikasikan dari pembelajaran lemah awal diberi bobot lebih tinggi dalam iterasi pembelajaran berikutnya. Lalu yang selanjutnya adalah gradient boosting, yaitu boosting yang belajar dari kesalahan. Kesalahannya itu kesalahan residual daripada membarui bobot poin data. Menyelesaikan masalah dengan melakukan turunan satu gradient, yaitu setiap iterasi dicocokkan
pengklasifikasi lemah dari kebalikan gradien dari kesalahan penyesuaian saat ini dengan mematuhi ensemble model saat ini. Penyelesaian masalah tadi itu disebut dengan pseudo residuals. Nah, ini adalah ilustrasi dari adaptive boosting. Ini langkah. Yang pertama kita melatih pengklasifikasi yang lemah. Nah, di sini kita menemukan 2 titik biru ini lemah. Lalu yang selanjutnya, sampel yang salah pada step 1 menerima pembobotan yang lebih besar. Sehingga yang salah 3 titik biru yang di atas ini. Nah, setelah keduanya itu menerima pembobotan yang lebih besar, kita buat classifier H3 dengan menggabungkan dari yang salah dari langkah pertama dan langkah kedua. Nah, ini adalah ilustrasi dari gradient boosting. Di sini pertama kita melatih model yang lemah dan mengagregasikan dengan ensemble model. Setelah itu kita membarui pseudo residuals tadi dengan mempertimbangkan prediksi dari ensemble model yang sekarang. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nahwitama, NIM 24060118130124. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk model ketiga dari ensemble learning, yaitu stacking. Apa itu stacking? Ini merupakan cara untuk mempelajari beberapa pengklasifikasian lemah dan menggabungkannya dengan melatih metamodel untuk menghasilkan prediksi berdasarkan dari beberapa prediksi yang dihasilkan oleh model yang lemah tadi. Apa itu model yang lemah? Berarti dia merupakan data model yang sifatnya belum terlatih, bukan sebagai training data. Itu yang bisa dari model lemah. Nah, jadi di sini untuk membangun stack model itu terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama L-learner yang akan dicocokkan. Ini berarti untuk menguji data lemahnya dan data model yang lemah. Yang kedua itu metamodel yang akan menggabungkannya. Metamodel di sini berarti dari data-data yang lemah tadi kemudian digabungkan menjadi satu. Nah, itu akan menjadi kumpulan. Metamodel adalah kumpulan pemrosesan dari data lemah. Nah, ini untuk langkah-langkah lebih detail dari stacking. Yang pertama, pisahkan menjadi 2 bagian datanya. Data latih dipisah menjadi 2 bagian. Selanjutnya, pilih pengklasifikasian lemah sebanyak L dan dicocokkan ke data yang ada pada bagian yang pertama. Nah, itu untuk setiap L pengklasifikasi lemah, buatlah prediksi untuk diamati di bagian kedua. Jadi mengamati, jadi setelah dibagi menjadi 2 bagian, nah kita mencocokkan yang pertama mencocokkan ke data yang pertama, kemudian untuk setiap L pengklasifikasi lemah, buatlah prediksi yang diamati untuk bagian keduanya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir itu cocokkan data di bagian kedua gunakan prediksi yang dibuat oleh pengklasifikasi lemah sebagai inputannya. Nah, ini lanjut untuk ilustrasinya. Kalau kita lihat di sini seperti ini model datanya, inisial datasetnya berbentuk seperti stack atau tumpukan. Kemudian dipisah menjadi L-week learner. Nah, di sini kita melakukan proses yang pertama, yaitu L-week learner tadi. Di sini yang tidak dapat non homogeneous, berarti datanya ini tidak sama, non homogeneous. Nah, itu untuk L-week learner. Setelah diproses nanti akan menghasilkan sebuah metamodel, yaitu train to output prediction based on week. Jadi dia sudah
Jadi data terlatih yang dapat memprediksi output atau keluaran berdasarkan dari prediksi weak learner tadi, atau data yang lemah tadi, data yang mentah dari initial dataset. Nah, kemudian yang kedua itu ada multi-level stacking. Apa perbedaannya? Jadi kalau multi-level ini setelah kita melakukan weak learner, nah di sini kita akan mendapatkan M meta model. Nah, di sini akan mendapatkan beberapa M meta model yang kemudian akan kita lakukan lagi pemrosesan. Di sini pemrosesannya setelah tadi kita menggunakan data model lemah, di sini yang sudah menjadi train data atau M meta model. Kemudian dari beberapa M meta model kita proses kembali menjadi suatu outputan terakhir, di sini final meta model. Nah, di sini ini sudah data yang terlatih untuk memprediksi berdasarkan dari layer prediksi sebelumnya atau M meta model ini. Jadi setelah diproses menjadi weak learner menjadi sebuah M meta models. Nah, dari beberapa M meta models ini baru dijadikan final meta models. Ini untuk yang multi level stacking. Nah, kemudian ini ada kelebihan dan kekurangannya dari ensemble learning. Itu yang pertama menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Nah, yang kedua lebih stabil dan memiliki model yang lebih kuat. Model ensemble dapat digunakan untuk hubungan antar data secara linear maupun non-linear. Pemilihan model untuk membuat sebuah ensemble adalah sebuah seni yang sangat sulit untuk dikuasai. Berkurangnya kemampuan interpretasi model, komputasi, dan waktu desain yang tinggi, itu untuk kekurangannya. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.